Makin lama makin aneh saja ya. Kader Demokrat ini meminta untuk Cokro TV berhenti siaran dan sekaligus mencokok 3 orang ke kepolisian. Sekarang itu zamannya kebebasan berpendapat. Ya kalau Anda tidak suka Cokro TV ya sudahlah, skip yang lainnya. Gak usah nonton Cokro TV. Jangan-jangan Anda itu penggemar Cokro TV. Terus terang, saya ketika melihat Cokro TV dan channel Kanal Anak Bangsa yang dipandu oleh Rudy S. Kamri, saya juga merasa mendapat pencerahan. Malah bagus-bagus lagi opininya. Opininya juga sangat masuk akal. Jadi kenapa harus berhenti siaran kayak media Cokro TV? Media Cokro TV itu sangat penting menurut saya. Karena bahasanya pun, bahasa untuk orang awam pun bisa diterima dan bisa dicerna oleh semua kalangan. Wah, jangan-jangan malah bahaya loh statement kayak gini. Berarti Anda menginginkan media yang seopini dengan Anda. Nah kalau nggak salah ini gara-gara sumbangan Ageditio yang 2 triliun itu. Ya menurut saya opininya tidak salah. Dan sumbangan Ageditio itu adalah sumbernya juga terpercaya, sumber dari keluarga dan juga oleh Kapolda. Menurut saya wajar lah kalau memberitakan seperti itu. Dan Denny Siregar, Ade Armando, dan juga bahkan Rudy S. Kamri respect banget dengan nilai sumbangan 2 triliun tersebut. Tetapi ya jangan mengada-ngada lah untuk memberhentikan siaran Cokro TV. Cokro TV itu sangat penting lah untuk masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia juga diberi pencerahan dan opininya juga masuk akal. Malah kalau bisa ada Cokro TV yang lain. Ya kalau bisa ya ada 100-an Cokro TV lagi lah, supaya Indonesia menjadi melek dengan politik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kader Demokrat Cokro TV tidak boleh siaran. Denny Siregar, gua geli mendengarnya. Politisi Partai Demokrat Cipta Pansa Laksana menyebut bahwa Denny Siregar, Ade Armando, dan Rudy S. Kamri seharusnya dicokok polisi. Bukan hanya itu, Panca juga menilai bahwa media tempat Denny dan Ade menyampaikan opini, yakni Cokro TV, harus dilarang siaran. Hal itu karena Panca menilai ketiga orang tersebut telah menyebar hoax, mengeluarkan pernyataan berbau rasisme, dan membuli Susilo Bambang Yudhoyono. Gaya Denny Siregar, Ade Armando, dan Rudy S. Kamri udah banyak kayak orang bener aja. Udah kayak penyiar TV beneran, katanya melalui akun Twitter Panca66 pada Senin 2 Agustus 2021. Harusnya mereka bertiga ini dicokok polisi. Cokro TV juga harus dilarang siaran. Mereka udah menyebar hoax, rasis, dan membuli Pak SBY. Iya nggak sih? Lanjutnya, Panca mengatakan hal itu sebagai respon terhadap video pernyataan Denny, Ade, dan Rudy terkait donasi 2 triliun Ageditio. Ageditio menampar orang-orang rasis yang berdonasi, tapi melihat siapa yang harus dibantu dan agamanya apa. Termasuk beliau menampar saya juga dan kita semua supaya terus berusaha berbuat baik tanpa banyak bertanya dan tidak perlu terlihat di permukaan, kata Denny dalam video yang diunggah Panca. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Ageditio menyumbangkan 2 triliun rupiah untuk penanganan pandemi ini di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua nggak pakai pasir, kata Ade Armando. Keluarga Ageditio ini adalah keluarga pengusaha kelahiran Langsa, Aceh Timur, tapi lama bermukim di Sumatera Selatan dan menyumbang melalui Kapolda Sumatera Selatan. Angkanya fantastis, mencapai 2 triliun, kata Rudy S. Kamri pada waktu itu. Di akhir kumpulan video yang diunggah Panca, juga terdapat cuplikan berita Metro hari ini yang menyebut bahwa sumbangan 2 triliun itu adalah bohong belaka dan anak Ageditio Herianti ditetapkan sebagai tersangka. Untuk diketahui, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Supriyadi telah membantah bahwa Herianti ditangkap. Tidak ada prank. Pada hari ini Ibu Herianti kita undang ke Polda. Perlu digarisbawahi, kita undang bukan kita tangkap, kata Supriyadi pada Senin 2 Agustus 2021 dilansir dari Kompas. Kita undang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait penyerahan dana 2 triliun melalui biliet giro, lanjutnya.
Diketahui sebelumnya, Denny Siregar angkat suara soal seruan perang Partai Demokrat lawan Buzzer. Mengetahui seruan perang lawan Buzzer, Denny Siregar merasa geli mendengar pernyataan tersebut. Denny Siregar menyebut Partai Demokrat punya pasukan Buzzer. Melalui cuitannya, Denny Siregar mempertanyakan maksud Partai Demokrat menyerukan perang lawan Buzzer tersebut. Kata Denny Siregar, perang yang gagah itu seharusnya perang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Gua geli baca Partai Demokrat sedang sibuk perang lawan Buzzer RP. Sedang mereka juga punya pasukan Buzzer RP, katanya melalui akun Twitter Denny Siregar 7 pada Rabu 28 Juli 2021. Karenanya, Denny Siregar meminta bahwa seruan Demokrat melawan Buzzer itu ibaratnya seperti perang dengan dirinya sendiri. Sebelumnya, kader-kader Partai Demokrat memang menyerukan perang melawan Buzzer melalui media sosialnya. Hal itu sebagai respon terhadap tudingan-tudingan kepada Partai Demokrat yang mereka klaim tidak benar. Salah satu tudingan yang belakang disoroti kader-kader Demokrat adalah soal keterlibatan partai mereka dalam seruan aksi Jokowi Endgame. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa fitnah dan ancaman adalah hal biasa pada kader dan Partai Demokrat. Namun, kata Andi Arief, tegas sebagai fungsi partai politik dalam mengkritisi pemerintah harus tetap jalan. Terhadap Buzzer RP, kita nyatakan perang karena negara rusak belakangan ini karena mereka, katanya melalui akun Twitter Andi Arief pada Senin 26 Juli 2021. Andi Arief juga menekankan bahwa perang melawan Buzzer itu akan mereka lakukan sampai ke akar-akarnya. Juga diketahui politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Buzzer RP atau mendengung jika ingin rakyat bersatu. Hal tersebut ia sampaikan dalam akun Twitter Panca66 seperti digat pada Senin 2 Agustus. Bubarkan dulu Buzzer RP kalau mau ngajak rakyat bersatu. Ia mengatakan hal tersebut sebagai respon terhadap Presiden Jokowi yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu dalam upaya melawan pandemi ini. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 tahun Indonesia Merdeka yang disiarkan secara daring pada Minggu 1 Agustus 2021. Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir dan batin bersama-sama menghadapi pandemi ini, ujarnya. Menurut Kepala Negara, doa bisa menjadi kekuatan hebat yang membangkitkan harapan. Sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, doa adalah senjata yang mukmin, penguat dan penyembuh sebagai kekuatan yang maha dahsyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme, katanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka jalan kita semua, meridhoi dan memudahkan semua upaya dan langkah-langkah kita sampai mencapai kemenangan melawan pandemi ini, kata Jokowi. Diketahui pegiat media sosial Denny Siregar mengaku sebagai Buzzer. Hal ini disampaikan Denny dalam akun Twitter saat menjelaskan makna Buzzer. Denny yang mengatakan Buzzer adalah pendengung, mengajak para Buzzer lain untuk bersatu melawan sosok-sosok yang ingin menguasai dunia. Ia menyebut sosok itu sebagai kadal. Bus itu dengung, Buzzer itu pendengung, mirip lebah, bersama bersatu pertahankan sarang, menyerang ketika diperlukan, kata Denny dalam akun Twitter Denny Siregar 7. Dan para Buzzer seperti gua baru keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia. Siapa lagi yang mau melawan keganasan kadal, para domba embuhnya? Denny merasa bangga disebut sebagai Buzzer. Ia juga menyinggung sebutan cebong dan kampret kadrun yang selama ini kerap didengungkan di medsos. Di sini mah bangga mau dibilang Buzzer atau cebong atau apapun. Kalian gimana? Kenapa nggak bangga dengan sebutan kampret atau kadrun? Merasa terhina ya, terangnya. Tak berhenti di situ, Denny kemudian mempersoalkan pihak-pihak yang kerap adu debat dengan Buzzer di medsos. Dari sibuknya mereka menuding buzzer, sebenarnya itu adalah pengakuan bahwa mereka kalah dalam perang narasi di media sosial, tegasnya. Ia juga menyinggung PKS yang memiliki ratusan ribu relawan di media sosial hingga simpatisan FPI yang memiliki banyak akun medsos. Namun menurutnya, pihak-pihak ini tak akan menang. Meski PKS katanya sudah sebar 500 ribu relawan medsos atau FPI yang satu orang punya 35 akun, tetap saja gelombang silent majority yang menang di medan perang. Smiling face with open mouth and smiling eyes, pungkasnya.